Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal 'Alamin. Senang sekali rasanya saya Neneng Isnania bisa kembali membersamai Anda bersama sosok inspiratif yang sudah hadir bersama kita di sini, dua orang santri berprestasi Perguruan Islam Arisalah Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alia juga Najla? Waalaikumsalam Kak, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik kabarnya. Dan terima kasih sekali sudah sempat hadir ya membersamai kita di sini dengan begitu banyak aktivitas di sekolah juga di asrama pastinya. Nah, Alia juga Najla ini merupakan santri berprestasi, peraih juara harapan di KSM, Kompetisi Sains Madrasah tingkat Provinsi Sumatera Barat. Benar begitu Alia juga Najla? Benar Kak. Oke. Sebelum lebih lanjut kita berbincang seru bersama Alia juga Najla terkait tips mungkin ya, kemudian juga kisah pengalaman mereka sampai berhasil meraih juara di KSM tingkat provinsi. Kita harus kenal dan kita kenalan dulu nih lebih jauh. Mana tahu ada yang sekampung bareng Alia atau Najla ini. Mungkin kakak ke Alia terlebih dahulu, boleh perkenalkan nama kemudian kampungnya di mana? Perkenalkan, nama saya Alia Zahra, biasa dipanggil Alia, dari Kabupaten Solok Selatan. Oh, dari Solok Selatan. Lanjut ke Najla mungkin. Nama saya Najla Safira, biasanya dipanggil Najla, asli dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Kesininya naik apa nih Najla kalau boleh tahu? Biasanya sih naik travel sih Kak kesini, karena Travel. nggak ada yang sempat nganter gitu. Oh, luar biasa sekali kemandiriannya. Nah, sebagai remaja yang memiliki banyak sekali aktivitas di samping sekolah juga di asrama, tentu banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Najla juga Alia yang positif. Nah, untuk pemirsa yang pengen tahu lebih lanjut nih, bincang seru kita bersama Alia juga Najla, pantengin terus ya bersama kita di sini dan akan kita gali lebih banyak lagi tips juga kisah-kisah inspiratif sampai mereka bisa meraih juara KSM tingkat provinsi. Nah, sebelumnya kakak mau cari tahu terlebih dahulu nih. Sebelum kesini tadi bagaimana aktivitas di asrama mungkin, atau ada pelajaran yang harus izin dulu nih sama wali kelasnya atau sama ustazah di kelasnya? Kalau di asrama itu pagi-pagi itu biasanya bangunnya jam 4 Kak. Oke, jam 4 ya. Tapi tadi saya bangunnya agak lambat sih Kak. Agak lambat, begadang ya sama lo ya? Iya Kak. Oke, bikin tugas kali. Iya. Murajaah juga ya karena di asrama. Kemudian mungkin aktivitas lain juga di asrama. Terus setelah bangun itu biasanya mandi, terus nanti ke musola Kak biasanya. Oh, sholatnya sholat di musola. Hmm. Boleh kakak tahu seasrama Najla sama Alia? Oke. Aktivitas lainnya mungkin yang harus antri panjang, namanya juga di asrama ya, banyak sekali kegiatan, agenda, kemudian juga harus antri dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin ada beberapa kegiatan yang harus dimulai lebih awal nih, curi start duluan nih biar nggak antri panjang, kemudian nggak menyita waktu juga. Biasanya kita kayak emang harus bangun cepat gitu Kak, biar nggak terlalu lama ngantri mandi. Tapi tadi Alia telat bangun, jam 4:30 baru bangun tuh, makanya harus ngantrinya lama gitu kan. Tapi masih sempat kok Kak. Alhamdulillah. Begitu ya, 4:30 bangunnya Alia ya, udah merasa telat nih pemirsa, bangun 4:30. Nah, apa kabar mungkin kita yang bangun agak lama lagi, udah mungkin mendekati azan subuh juga. Nah, luar biasa sekali ini ya, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman luar biasa yang bisa menginspirasi dari Alia juga Najla. Untuk itu jangan kemana-mana, dan ini bisa didengarkan, bisa ditonton juga tentunya di channel YouTube-nya Humas Arisalah dan SIP FM. Oke pemirsa, kita lanjutkan bincang seru bersama dua orang santri berprestasi dari SMP Putri Perguruan Islam Arisalah, Najla juga Alia yang sudah membersamai kita. Nah, kali ini mungkin kita bakal mengulik lebih jauh tentang bagaimana sih tips menjadi seorang santri sekaligus juga siswa berprestasi. Mungkin kita ke Alia terlebih dahulu. Bagaimana Alia IPS ya? Ya Kak. Oh iya, lomba IPS kemarin berarti ya? Iya Kak. Oke, Kakak boleh tahu nggak bagaimana sih tips membagi waktu sebagai seorang santri yang memiliki segudang aktivitas di asrama, kemudian juga alhamdulillah berhasil menjadi juara kompetisi sains tingkat madrasah tingkat nasional maksudnya. Boleh ke Alia terlebih dahulu. Kalau Alia kan di asrama tetap menjalanin kayak hari-hari biasa Kak. Tapi kalau ada waktu senggang, Alia bakal belajar ngerjain soal
Tapi kalau di sekolah Alia juga sering nggak masuk kelas jadinya gara-gara untuk persiapan lomba nih Kak. Oke, sering tidak masuk kelas berarti ya. Iya, Itu Kak. absensi statusnya gimana tuh sama ustazah di kelasnya tuh? Kalau Izin lah itu ya. udah diizinin sama sekolah. Oh, diizinin sama sekolah. Oke, itu persiapan sebelum menuju ke KSM kemarin itu sampai berhasil meraih juara itu berapa lama tuh Alia? Sekitar 2 minggu Kak sebelum lomba. Oh, 2 minggu. Najla juga sama 2 minggu. Sama, Kak. Kalau Najla berarti IPA ya? Iya Kak. Oke, kemudian aku mau tahu nih, bagaimana sih tingkat kesulitan soal? Tentu jelas berbeda ya soal-soal yang dihadapi di dalam kelas dengan soal-soal KSM. Nah, itu seperti apa soalnya? Mungkin ada perbedaan antara soal-soal yang diterima di kelas dengan soal-soal KSM. Kalau KSM ini karena dia madrasah, jadi dia soalnya itu terintegrasi dengan pelajaran agama gitu Kak. Jadi ada bahasa Arab, ada ayat-ayat juga, ada bahasa Inggris juga Kak. Jadi kita harus pelajari juga ayat-ayatnya, nanti juga lihat-lihat mufradat bahasa Arab gitu Kak. Oke, menarik sekali pemirsa. Berarti soal KSM dengan soal-soal yang di kelas atau mungkin soal-soal umum itu berbeda ya, karena ada terintegrasi dengan Pelajaran agama dengan Kak. pelajaran agamanya. Boleh dicontohkan satu mungkin ya Najla, seperti apa sih soalnya? Ada gambar, kemudian ada ayat Al-Quran misalnya yang mungkin ada hubungannya dengan gambar itu. Boleh contohkan satu soal mungkin Najla yang IPA ya? Iya Kak. Saya pernah dapat soal, dia tuh ada ayat gitu Kak. Terus nanti soalnya ayat tersebut menjelaskan tentang peristiwa. Nanti Oke. optionnya nanti kayak bahasa-bahasa ilmiah gitu Kak. Nanti kita lihat yang benarnya mana gitu. Oke, ini luar biasa sekali ya pemirsa. Ternyata KSM itu soalnya terintegrasi dengan agama dan ada ayat Al-Qur'annya di sana. Mungkin satu keuntungan ya bagi Alia juga Najla karena kabarnya dua orang ini merupakan hafizah Quran. Alhamdulillah. Boleh tahu nih bocoran hafalannya udah berapa juz? Alia udah berapa juz nih hafalannya? Alhamdulillah Alia udah 6 juz Kak. 6 juz, Masya Allah, luar biasa sekali. Najla? 10 juz sih, Kak. 10 juz, luar biasa sekali. Tentu sangat membantu ya dengan adanya soal-soal, ada ayat Al-Quran mungkin di dalamnya yang ada hubung kaitnya dengan soal sains ini ya. Ternyata bisa, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang kita ke aktivitas nih. Aktivitas yang banyak udah disinggung sama Alia tadi. Ada beberapa hal itu yang harus dikorbankan, seperti untuk mempersiapkan KSM izin dulu nih di kelas, tidak masuk kelas. Nah, tentu juga ada beberapa aktivitas lainnya yang harus curi start duluan atau bahkan memang dikorbankan. Karena di asrama sebagai seorang santri tentu banyak juga ya aktivitasnya ya. Mungkin Najla bisa jelaskan ini, aktivitas seperti apa dalam kesehariannya. Kalau di asrama itu emang banyak sih Kak. Dia kalau kita misalnya kegiatan mandiri kayak nyuci itu harus sendiri, terus nyetrika juga, atau pokoknya kegiatan-kegiatan mandiri. Nanti pagi-pagi juga harus beresin kamar gitu Kak. Nanti ada piket itu juga harus dilaksanakan gitu Kak. Terus belum lagi kalau misalnya ikut organisasi kan Kak. Jadi kalau organisasi itu setiap sore pasti ada alma suratnya tersendiri gitu Kak, organisasinya di musola. Jadi emang harus pandai bagi waktu gitu Kak. Oh ya, manajemen waktunya harus bagus ya. Nah, pemirsa, ternyata anak-anak berprestasi ini di samping memiliki prestasi di bidang akademik, mereka juga memiliki hafalan Quran yang Masya Allah luar biasa sekali, 6 dan 10 juz. Dan Insya Allah akan terus bertambah ya tentunya ya. Oke, nah manajemen waktu, apalagi Najla ikut organisasi BESAR ya, Badan Eksekutif Siswa Arisala. Nah, boleh diceritakan seperti apa aktivitas di BESAR mungkin ya, dengan jadwal yang banyak di asrama, kemudian di sekolah juga ada belajar, belum lagi persiapan untuk KSM dan aktivitas tambahan mungkin atau amanah lebih ya di BESAR mungkin. Boleh Najla ceritakan? Kalau BESAR itu saya kan bagian Kominfo. Oh, Kak. Kominfo ya. Biasanya kalau Kominfo itu ada piket, dia BESAR ini ada kantornya Kak. Jadi biasanya ya Kominfo tuh tugasnya piket di kantor itu Kak. Terus ada alamat surat BESAR juga Kak. Terus kalau BESAR ini biasanya ada rapat bulanan gitu Kak, kayak laporan kerja begitu. Terus ada juga kayak sidang kayak gitu Kak. Oke pemirsa, luar biasa sekali ya, dengan sebanyak itu aktivitas mereka masih sempat nih untuk murajaah hafalan, kemudian juga mempersiapkan diri menjadi yang membawa nama baik ya untuk sekolah dan berhasil menjuarai KSM tingkat provinsi. Nah,
satu lagi ini untuk Alia mungkin dari sebanyak itu aktivitas, apa sih aktivitas-aktivitas yang merasa memang tidak terbebani bahkan membantu ya? Mungkin contohnya dengan satu aktivitas saja di sekolah sudah membantu juga, misalnya di asrama juga sholat, mungkin sholat yang tepat waktu itu efeknya ke kegiatan berikutnya gitu, semakin disiplin atau merasa terbebani mungkin. Kalau Alia kan sholatnya berjamaah kan Kak, di Berjamaah musola. ya. Jadi karena sholatnya selalu tepat waktu, jadi kayak makin banyak waktu kita untuk belajar gitu Kak. Karena sholatnya tepat waktu, jadi makin banyak waktu untuk belajar, itu luar biasa sekali. Mungkin amalan ibadah lainnya ya, yang menjadi pendorong juga, penguat juga membantu untuk belajar lebih gitu, baik murojaah hafalan maupun belajar mempersiapkan diri untuk menjadi peserta KSM. Kalau Alia biasanya habis sholat tahajud Kak, belajar, habis belajar murojaah untuk setoran tahfiz pagi Kak. Kalau Najila mungkin? Sama kayak gitu juga Kak, atau sholat duha juga Kak, atau sholat rawatib sebelum sholat wajib, itu juga membantu sekali. Oke, luar biasa sekali pemirsa, anak-anak berprestasi ini ya, memiliki hafalan, amalan ibadah hariannya terjaga, kemudian amalan-amalan sunnah juga mereka tingkatkan. Jadi dengan menjalankan ibadah ini secara tidak langsung bisa membantu mereka untuk disiplin dengan kegiatan dan juga menambah jam untuk belajar ya. Setelah tahajud bisa belajar, kemudian juga setelah duha mungkin lebih fresh lagi, jam-jam ngantuk dengan berwudu, kemudian duha bisa lebih fresh lagi menerima pelajaran. Mungkin akan kita lanjutkan lagi bincang seru bersama dua orang santri berprestasi dari SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Oke pemirsa, kita lanjutkan bersama dua orang santri berprestasi dari SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Masih seputar bagaimana sih mereka bisa berhasil menjuarai KSM tingkat provinsi. Nah, dari dua orang ini kan mereka berhasil ya menjuarai harapan 3 tingkat provinsi bidang studi IPA dan IPS. Nah, kakak penasaran nih, bagaimana sih awal ceritanya bisa tertarik ke mata pelajaran tersebut? Mungkin ke Alia terlebih dahulu, apakah dari SD sudah pernah ikut lomba juga sebelumnya, olimpiade ya? Kalau di SD ya olimpiade, atau mungkin memang pernah les khusus, atau mungkin ada dorongan dari orang tua atau kakak begitu? Boleh ke Alia terlebih dahulu. Alia pertama kali suka IPS tuh habis baca buku paket kelas 6 SD Kak. Oke. Ya. Jadi mulai sukanya tuh waktu kelas 6 SD. Tapi Alia belum pernah ikut lomba-lomba sebelumnya waktu SD. Jadi pertama kali Alia ikut lomba tuh waktu kelas 2 SMP Kak. Waktu kelas 2 SMP. Berarti awal kecintaan kepada mata pelajaran IPS ini ketika membaca buku sejarah. Itu buku sejarah kelas berapa dan sejarah apa itu yang Alia baca? Mungkin tentang perjuangan bangsa Indonesia atau mungkin tentang sejarah lainnya? Waktu itu Alia baca tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Kak, pertama kali. Pertama kali baca tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, setelah itu muncul kecintaannya kepada buku sejarah, kepada mata pelajaran sejarah, maksudnya ya IPS ya. Nah, apalagi itu setelah itu yang dibaca? Apakah punya buku-buku lain yang bercerita tentang sejarah, mungkin Sirah Nabawiyah ya, atau mungkin tentang sejarah lainnya? Dan IPS ini biasanya menghafal ya pemirsa ya, dan termasuk salah satu mata pelajaran yang ditakutin juga nih, karena khawatir akan menghafal tahun mungkin, kemudian nama-nama dan cerita-cerita yang panjang. Bagi anak-anak IPA tentu Najla takut ya Najla sama pelajaran ini ya. Ya mitosnya begitu. Nah itu Alia bagaimana itu mematahkan stigma begitu? Kalau menurut Alia belajar IPS tuh nggak kayak gitu-gitu banget sih Kak. Nggak terlalu banyak hafalan kali ya? Iya Kak, soalnya kan kita cuma perlu tahu aja Kak. Perlu tahu. Untuk tahun-tahun itu bagaimana tuh? Kan mitosnya terlalu banyak angka tahun jadi susah ngapalinnya gitu. Atau mungkin karena Alia kalau biasanya baca emang langsung teringat gitu Kak, langsung teringat. Tapi kalau Alia kalau IPS lebih suka pelajaran ekonomi sih Kak daripada yang sejarah, geografi, sosiologi yang lain tuh Alia lebih suka ekonomi sih. Oh iya, ternyata IPS itu tidak sejarah semua ya. Karena orang-orang kan beranggapan ketika dengar IPS pasti sejarah dan itu sulit banget ngafalnya. Ternyata di IPS juga ada ekonomi, kemudian
Ada sejarah, sejarah, geografi, sama geografi, sosiologi. dan sosiologi. Nah, itu bagi bagian-bagiannya. Nah, dari keempat itu mungkin ada yang lebih suka gitu ketimbang yang lain. Ini lebih, kalau soalnya ini nih cepat nih Kak dapatnya gitu. Ada nggak gitu? Oh, Alia kan lebih suka ekonomi Kak, karena ekonomi itu ngitung-ngitung, jadi Alia bisa lebih cepat gitu ngerjainnya Kak. Oke, nah ini menarik sekali ya pemirsa, ternyata di IPS itu tidak hanya menghafal sejarah saja. Nah, untuk lomba ini nih, untuk lomba ini ada nggak dorongan mungkin support system dari orang tua, atau diarahkan kakak, atau teman-teman di asrama mungkin, atau ustazah di sekolahnya? Alhamdulillah orang tua, teman-teman, ustazah selalu dukung Alia Kak. Jadi Alia kayak nggak merasa terbebani, walaupun kan kayak itulah Kak, perasaan kan sibuk banget ngerjain ini, tapi disuruh ikut lomba aja, tapi Alia tetap jalanin aja sih Kak. Oke, kalau untuk di asrama mungkin atau di sekolah, Alia ini kena Najla kali ya tanyanya ya, biar lebih dapet ya. Alia ini tipikal yang seperti apa nih Najla? Pendiam kah? Atau anaknya seru gitu, heboh gitu? Atau di mana-mana dia suaranya terdengar? Atau seperti apa nih? Karena asrama ya kebetulan ya, satu asrama ya. Oke, Kalau Najla. saya kan nggak terlalu dekat, soalnya kami nggak sekelas, nggak sekamar juga. Tapi kalau Alia ini sebenarnya kalau dilihat awal-awalnya dia pendiam, tapi kalau misalnya udah lumayan dekat mungkin dia agak bicara gitu. Oke, Cerewet lumayan. cerewet ya. Iya, Alia cerewet ya. Nggak terlalu cerewet juga, Iya, tapi tapi bicara. suka ngomong ya, suka ngomong dan suka berteman juga ya pastinya. Nah, kita udah ke Alia, sekarang kita ke Najla. Nah, Najla awal suka sama mata pelajaran IPA itu seperti apa tuh ceritanya? Itu awalnya kelas 3 SD rasanya Kak. Itu kami kan disuruh milih ekskul pas SD. Jadi mulai tertarik sama ekskul sains namanya Kak. Karena Ekskul saya tuh sains. mikirnya awalnya ekskul sains itu banyak eksperimen, jadi seru gitu Kak. Terus jadi ikut, terus sampai kelas 6 SD juga ekskul sains terus ikutnya. Terus SMP lanjut juga, kalau di sini namanya study club Kak. Oh, study SC, club ya gitu, kalau di Kak. Risalah. Kalau lomba-lomba saya juga udah ikut dari SD, tapi mungkin nggak menang sampai nasional juga. Tapi udah punya pengalaman ya, udah punya udah pengalaman. Dari kelas? Dari kelas 3. Dari kelas 4 sih Kak saya ikut lomba-lomba mulai gitu, ikut Kak. lomba dari kelas Dari kelas 4 4. SD, luar biasa sekali. Nah, sama seperti ke Alia tadi, IPA mungkin ada beberapa pecahan juga ya, mungkin ada di dalamnya fisika, ada kimia, ada biologi juga. Nah, dari 3 itu mungkin ada soal yang cepat nih dapatnya dan suka sekali. Kalau saya emang sukanya fisika sih Kak, karena fisika itu emang pasti kita nyari terus dapat jawabannya gitu Kak. Kalau biologi itu biasanya kita emang harus ngafal, terus Mikir kadang dulu ya. mikir dulu gitu Kak. Terus hafalan biologi itu emang banyak gitu sih Kak. Nah, menarik nih pemirsa ya, dua-duanya ternyata suka hitung-hitungan nih. Nah, kalau suka hitung-hitungan, konotasinya lebih ke hemat uang jajan nggak sih? Hemat nggak sih uang jajannya? Alhamdulillah hemat Kak. Alhamdulillah hemat ya, karena lebih mending nabung ya daripada jajan banyak ya. Nah, tadi udah ke Najla, sekarang Alia nih. Bagaimana sih Najla itu di mata Alia? Anaknya heboh kah? Atau pendiam? Atau suka menyendiri nih di pojok sendirian belajar gitu? Kan seasrama walaupun mungkin tidak sekelas. Sama kayak Najla juga Kak. Alia nggak terlalu kenal juga sama Najla. Oh, di sini kenalnya lebih dekat setelah ini ya, insya Allah ya. Nggak kan nggak sekelas, nggak sekamar, jadi kayak kurang tahu kepribadian Najla kalau dia lagi sama teman-temannya yang emang dekat sama dia tuh Kak. Tapi kalau menurut Alia, Najla ini orangnya asik Kak, Asik, asik ya. mau ramah gitu Kak, menurut Ramah. Alia kayak gitu. Oke, nah kembali ke Najla, untuk lomba ini ya, untuk mungkin menyukai salah satu mata pelajaran seperti IPA itu, ada nggak support, mungkin peranan dari uminya, abi, ayah bunda, atau mungkin dari teman-teman di sekolah, atau mungkin dari ustadz ustazahnya di sekolah? Kalau support alhamdulillah banyak sih Kak, keluarga saya support, terus teman-teman juga, terus ustazah yang bimbing gitu, ustazah yang ngajarin gitu, banyak sih Kak. Banyak ya, mungkin semuanya karena memang memberikan dukungan ya kepada Alia juga Najla. Nah, kita sekarang mau tahu nih, kakak mau tahu nih, untuk di sekolah misalnya, dengan pelajaran yang kan banyak mata pelajaran lain, kemudian menjatuhkan hati kepada IPA dan IPS. Apa bentuk kecintaan lebihnya mungkin dari cara ustadz ustazahnya mengajarkan, kemudian buku-buku yang dibaca juga, kemudian pendampingan dalam belajar juga dari ustadz ustazah di sekolah. Mungkin ke Najla dulu, guru bidang studinya begitu. Guru bidang studi di kelas gitu Kak. Ustadz ustazah. Ustazah. Jadi
di kelas juga seru juga belajar IPA sama ustazahnya kak. Ada eksperimen ya, karena tadi tertariknya awalnya karena eksperimen ya. Ya dia bisa. Udah ada eksperimennya. Kalau yang kelas 9 ini belum ada sih kak, tapi kelas 8, kelas 7 ada ke lab gitu kak. Ada ke labor ya. Pakai mikroskop gitu kak. Di mikroskop lihat sel-sel gitu kak, sel-sel. Terus fisikanya juga seru sama saya kak, karena Oke, itu dia ya sedikit cerita dari Najla juga Alia. Tapi kita masih penasaran ini, bagaimana sih orang-orang ini di asrama sebagai anak remaja usia kelas 3 SMP menjalani kesehariannya dengan mungkin ada makanan kesukaannya juga, atau ada hal-hal yang mereka, namanya manusia pasti ada ya nakal-nakalnya juga ini, atau agak ini juga sama ustazahnya, atau dinyinyirin ustazahnya juga di asrama atau di sekolah. Nah, ustazah mau tahu ini, kakak mau tahu ini lebih jauh, bagaimana sih perasaannya menjadi santri yang berprestasi, kemudian bagaimana tanggapan teman-teman di sekitarnya. Kok pas jadi ini udah sombong aja ya, atau dicie-ciein apa gimana gitu respon teman-teman di asrama juga di sekolah? Kalau Alia kan teman-teman juga sering kayak gituin kak. Iya. Kayak misal dibilang cie-cie menang ini gitu kak. Iya. Tapi Alia kayak merasa diselamatin. Iya kayak selamat gitu. Ya gitu. Tapi Alia kayak nggak terlalu suka digituin kak, karena Alia takut nanti bangga terhadap diri sendiri gitu kak. Jadi Alia takut, makanya nggak terlalu suka kalau dipuji-puji sama teman-teman, juara gini. Nah, biasanya kalau udah dipuji nih sama teman-teman kan, teman-teman tahu tuh, atau mungkin ada pengumuman di sekolah, Alia menjadi pemenang misalnya, itu respon Alia ketika dicie-ciein atau hebat ya gitu, digituin sama temannya, bagaimana tuh respon Alia? Alia kan kayak itu sih kak, kadang Alia merasa senang, kadang kayak nggak suka gitu kan kak. Jadi kayak ketawa aja gitu kak kalau digituin sama teman-teman. Kalau Najla? Kalau saya ya kalau misalnya kadang malu sih kak, kadang malu ya, karena rame terus dibilang begitu ya. Terus juga tapi senang juga teman-temannya pada ngedukung gitu kak, senang juga. Tapi ya sama kayak Alia sih kak, nanti takutnya terlalu apa sama diri sendiri, terus merasa cukup padahal belum terlalu gitu kak. Luar biasa sekali pemirsa, menarik ya, anak-anak seusia ini sudah paham bagaimana supaya tidak merasa bangga dengan diri sendiri, tetap low profile gitu ya, tetap menjaga biar tidak sombong dengan prestasi yang mereka dapatkan. Nah, ini kakak mau tanya ini, begitu perjalanan atau perjuangannya luar biasa mungkin ya untuk sampai mendapatkan prestasi, mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama Arisalah. Mau tahu dong perjalanan awal ceritanya masuk Arisalah, menghadapi homesicknya, kemudian nangis-nangisnya, mewek-meweknya, belum terbiasa dengan kehidupan asramanya, sampai pada titik bisa melanjutkan hafalan Quran, bisa mendapatkan prestasi juga. Mungkin ke Najla terlebih dahulu. Kalau saya homesick itu nggak terlalu sih kak, soalnya saya juga pernah juga kalau pas SD itu juga pernah ikut kayak camp Hafiz, jadi nginepnya di situ. Sudah terbiasa pisah dengan orang tua berarti ya. Saya nggak terlalu nangis-nangis banget gitu kak. Terus juga mungkin awal-awalnya sama peraturan tuh agak tertekan ya, tapi kalau makin kesini jadi diterima aja, dikerjakan aja peraturan yang ada gitu kak. Oke, itu untuk di asrama. Di sekolah mungkin? Kalau di sekolah itu enjoy aja sih kak, kadang kalau awal-awal kan emang belum ada teman sih kak, terus nanti makin kesini ada banyak temannya jadi gitu kak. Kemudian udah nih terlewati homesicknya, bisa enjoy menerima beberapa hal yang berbeda di rumah dengan di asrama, kemudian juga di sekolah. Nah, kendala nih, menghadapi kendala-kendala pasti ada ujian-ujiannya kan, seperti mungkin sakit mungkin ya, kemudian lelah, capek banget dengan aktivitas yang banyak, dan kita masih memiliki amanah, masih memiliki tanggung jawab. Seperti Najla tadi di BSR juga ya, hafalan Quran juga, kemudian sebagai sekolah juga ada beberapa tugas. Nah, kendala-kendala apa nih biasanya yang dihadapi? Kendalanya ya kayak gitu kak, kayak emang capek banget, jadi kayak pengen tidur aja, padahal masih banyak agenda, masih banyak kegiatan gitu, tapi ya harus dipaksa, nanti baru kalau waktu istirahatnya baru istirahat gitu kak. Baru istirahat ya, kendalanya pasti ada, seperti capek karena banyak banget agenda. Dan kakak tahu banget ya seperti apa banyaknya agenda di asrama juga di sekolah, belum lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Alia sekarang kendalanya apa aja tuh Alia? Selain capek ya?
Kak Alia kendalanya biasanya sering kendala tuh waktu belajar sih Kak, belajar untuk persiapan ini. Kan yang sebelum yang waktu di kabupaten kota tuh kan belajarnya mandiri Kak. Jadi kayak guru untuk ngajarin tuh kayak nggak ada gitu Kak. Jadi kayak Alia emang terpaksa untuk belajar sendiri, ngajarin diri sendiri gitu Kak. Kadang kayak capek kayak gini terus kapan nggak ada gurunya gitu Kak. Pernah capek ya ternyata, pernah capek juga ternyata, kemudian menghibur diri sendiri, tapi tidak apa-apa karena itu bagian dari perjuangan. Nah, sebagai anak yang berprestasi, kemudian juga memiliki banyak sekali aktivitas, boleh tahu nggak tipikal seperti apa dalam belajar? Apakah yang kemana-mana bawa buku gitu ya, kemana-mana bawa buku, kemudian harus didengarkan oleh teman-teman seperti murajaah, ada mustamiahnya gitu. Apakah belajar juga seperti itu, atau tipikal yang baca buku diem di pojokan sendirian? Mungkin ke Najla dulu. Oh, saya lebih ke diam sih Kak, jadi nanti di buku tuh dibaca terus digarisin yang penting-penting, nanti dihafal sedikit, atau latihan soal juga gitu Kak. Latihan soal karena yang hitung-hitungan tadi ya. Kalau Alia? Kalau Alia emang harus diajar, ada yang ngajarin gitu Kak. Ada yang ngajarin. Tapi kalau emang nggak ada yang bisa ngajarin, Alia bakal berusaha untuk ngajarin diri Alia sendiri gitu Kak. Luar biasa sekali, berusaha untuk mengajarkan ke dirinya sendiri. Nah, ini menarik ya pemirsa, karena Alia ini tipikal yang harus ada yang ngajarin gitu ya, harus ada yang menjelaskan mungkin ya. Kalau di sekolah mungkin ada guru-guru yang menjelaskan. Nah, kalau di asrama ketika nggak ada mungkin teman, berarti Alia berusaha menjelaskan ke diri sendiri. Itu seperti apa tuh? Baca keras-keras atau bagaimana itu? Alia bisa baca keras-keras Kak, terus kayak diamati perkataannya tuh maknanya gimana Kak. Kalau Alia belajarnya misalnya kayak itu sih Kak. Kesel nggak tuh? Karena ketemu kan satu pembahasan yang nggak ngerti, dan kebetulan di asrama nih nggak ada yang ngajarin, ustazanya juga nggak ada, kemudian teman-teman juga pada sibuk dengan kegiatannya. Itu caranya berhenti sejenak dulu, tenangin diri dulu, wudhu dulu, apa gimana itu Alia? Kalau Alia biasanya yang emang Alia tuh nggak tahu, Alia bakal tandain Kak. Tandain. Terus nanti kalau di sekolah baru ditanyain ke guru. Oh, ditanyain ke gurunya. Nah, ini mungkin bisa ya menjadi acuan juga untuk teman-teman dan pemirsa sekalian, bagaimana cara belajar ketika mungkin tipikal kita dalam belajar beda-beda ya. Ada yang seperti Alia mungkin yang harus ada yang menjelaskan, atau seperti Najla ya yang diam baca sendiri gitu. Nah, sekarang kita mungkin ada beberapa yang masih penasaran ini. Seperti Alia tadi ya, mungkin udah terbiasa ikut lomba sebelumnya. Alia? Belum Kak, baru kelas 2 SMP ini baru ikut lomba itu. Baru ikut lomba di kelas 2 SMP. Mungkin ada pengalaman menarik selama mengikuti lomba yang notabene anak Arisalah, anak pesantren ya, maksudnya anak pondok yang memang dipisah ya, antara santri putra dengan santri putri. Kemudian kita keluar bertemu dengan banyak sekali murid-murid dari sekolah lain. Itu perasaannya seperti apa? Boleh diceritakan mungkin pengalamannya? Kalau Alia ketemu teman-teman baru tuh senang Kak, tapi Alia tuh susah untuk dekat gitu, susah Kak. Jadi kayak berusaha sedikit gitu Kak, biar sampai jadi dekat gitu Kak. Oke, berarti senang ya, senang keluar mungkin bertemu dengan teman-teman baru, tetapi tipikal yang bukan susah ya, tapi agak lama butuh pendekatan dengan seseorang. Kalau Najla? Seru sih Kak, soalnya pas kelas saya juga kalau di SMP ini pertama ikut tuh kelas 2 SMP juga Kak. Itu ke SN tapi online Kak, jadi nggak ketemu teman yang lain gitu Kak, jadi online. Terus pas kelas 3 ini baru udah mulai keluar Kak, tuh ketemu wajah-wajah baru gitu Kak. Terus kemarin juga ketemu teman baru pas pelatihan buat provinsi Kak, dari Kota Padang ya. Jadi ada dapat 2 teman baru itu dari MTSN 7 sama 6 gitu. MTSN 7 sama 6 itu MTS 7 Padang? Iya benar Kak. Boleh mungkin saya hai dulu sama teman-temannya, bilang makasih atau Faiza Zahra, namanya. Faiza sama Zahra. Nah, Faiza sama Zahra dari MTSN 6 dan MTSN 7 Kota Padang. Dapat salam dari Najla ini ya. Semoga masih ingat dan lain waktu bisa bertemu. Nah, ada yang menarik tadi nih pemirsa. Najla bilang ada pelatihan katanya dari Kota Padang. Dari Kota Padang ketika memenangkan yang tingkat kotanya Kak. Oke, boleh dijelaskan atau diceritakan seperti apa itu pelatihannya, mungkin kenapa sampai bisa ada pelatihan begitu? Jadi pelatihannya tuh ada 5 hari Kak, 5 hari. Terus nanti tuh didatangin mentornya tuh dari Pulau Jawa Kak, dari mahasiswa gitu Kak, dari universitas. Terus dia tuh pelatihannya tuh untuk mengirimkan perwakilan Kota Padang ke nasional gitu Kak, tujuannya. Berarti pemirsa ini ya, berarti yang mendapatkan, maksudnya yang berhasil
menjadi juara atau nilai tertinggi mungkin tingkat kota, kemudian diadakan pelatihan selama 5 hari ya, dari Kemenak berarti ya. Diadakan pelatihan selama 5 hari dengan mendatangkan mentor dari Jawa ya, mahasiswa untuk melatih, berarti untuk persiapan di tingkat nasional, provinsi. Luar biasa sekali. Mungkin Alia juga punya teman kenalan baru di luar seperti Najla ya? Punya Kak. Punya, boleh lihat ke kamera kita salamin ya. Hai Nisa, hai Wafik. Nisa sama Wafik dari mana itu? Satu ada dari MTS 6 sama MTSN 4 Kak. Oke, MTS 6, MTSN 6 sama MTSN 4. Nisa sama Wafik dapat salam nih dari Alia. Semoga lain waktu masih bisa ketemu. Nah, itu dia cerita luar biasa ya dari 2 orang santri berprestasi SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Di closing statement mungkin ada penyampaian harapan dan juga pesan nih kepada teman-teman, dan terkhusus mungkin kepada yang Nisa, Wapik juga ya, bagaimana harapan, pesan dari Najla juga Alia. Mungkin Alia lebih dulu. Kalau pesan dari Alia untuk ini tuh ya, untuk teman-teman, untuk pendengar juga. Makasih udah selalu dukung. Doakan Alia untuk lomba-lomba yang akan datang selanjutnya. Insyaallah. Semoga bisa jadi juara lagi. Amin. Nah, itu sih, Kak. Amin. Oh ya, untuk Bunda sama Ayah, makasih udah selalu dukung Kakak. Untuk adik-adik juga, makasih udah selalu dukung. Kakak sayang sama Ayah, Bunda, dan adik-adik. Insyaallah. Adiknya udah ada yang sekolah? Udah. Berapa orang adik? Adik Alia ada 2 orang Kak. 2 orang, boleh saya hai namanya juga disebut. Hai Iki, hai Isti. Masya Allah. Najla? Kalau untuk Faiza, semoga sukses di tingkat nasional. Dan Amin. untuk Zahranya, semoga di lomba-lomba selanjutnya kita ketemu lagi ya Zahra. Terus untuk pendengar, semoga semangat belajar mungkin bagi yang sekolah. Jangan malas-malasan. Terus buat keluarga saya, Umi, Abi, sama kakak dan adik-adik, makasih udah doain Najla sampai bisa ke posisi ini. Oke, untuk Ustadz dan Ustazah yang mengajar di sekolah. Kalau Ustazah makasih udah ngajarin saya sampai bisa memenangkan ke kompetisi sains madrasah. Juga untuk Kak Dandi dan Kak Udin yang udah ngajarin di pelatihan kemarin. Oke, Kak Dandi dan Kak Udin. Nama Ustazahnya boleh? Ustazah Yuli, makasih udah nemenin Ustazah saya. Yuli. Ya, temenin saya lomba-lomba, kayak nganterin saya gitu. Makasih Ustazah. Alia mungkin tadi lupa ya nama kakak mentornya atau ustazah yang ngajarin juga di sekolah. Untuk Ustazah, makasih udah bimbing Alia sampai Alia udah bisa jadi menang di lomba kemarin. Terus untuk Bang Raihan, makasih juga bimbingannya selama 5 hari kemarin. Terima kasih bimbingannya, semoga makasih bimbingannya untuk Bang Raihan. Sama untuk Pak Ben, makasih udah ngantarin kita berdua, antar jemput kita pergi pelatihan. Makasih. Insya Allah luar biasa sekali, ternyata begitu banyak support system dari kedua santri berprestasi ini. Ada orang tua, teman-teman, kemudian mentor, kemudian juga guru-guru yang telah membimbing dan mengajarkan mereka. Dan terakhir tadi menarik, ada Pak Ben juga ya yang sudah mengantarkan, yang sudah setia mengantarkan mereka selama ikut lomba. Itu dia kisah inspiratif, juga beberapa hal menarik dan tips belajar dari Najla Sapira dan Alia Azahra ya. Oke, Alia Azahra, 2 orang santri berprestasi peraih KSM, kompetisi sains madrasah tingkat provinsi dari SMP Putri Perguruan Islam Arisalah. Semoga selalu bisa membanggakan dan prestasinya terus meningkat. Demikian perjumpaan kita, mohon maaf atas semua kesalahan kata, dan jangan lupa dengarkan program ini, Bincang Seru saya, Neneng Isnania, bersama 2 orang santri berprestasi di YouTube Humas Arisalah dan di SIP FM.